Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidik. Saya mahasiswa informatika dari kelas IF01. Sini saya akan mempraktekkan perintah dasar dari Ubuntu, Linux Ubuntu, yang dimana tentang operasi sistem operasi input dan output, yaitu mana input tuh kalau bisa kita jelaskan seperti kita memberi perintah kepada komputer, dan komputer akan memberikan outputnya atau menjalankan atau memberi hasil dari perintah yang kita beri. Langsung saja ke percobaan pertama, kita melakukan perintah ps. Nah, ps ini akan menampilkan info-info yang berhubungan dengan mesin Ubuntu kita. Dan selanjutnya cat. Nah, ini seperti ini. Halo, apa kabar? Cat ini kita menuliskan sesuatu di layar seperti ini. Jadi kita menuliskan cat untuk mengisi tulisan, dan outputnya juga akan kelihatan seperti ini. Nah, untuk keluar dari cat-nya ini cukup dengan Ctrl D. Selanjutnya kita ke perintah di mana kita input dari keyboard dan outputnya itu akan ke alamat internet menggunakan perintah mail. Di sini bisa gunakan nama email kita. Seperti biasa, kita mengirim email harus mengisi beberapa langkah atau beberapa kolom, beberapa bagian untuk mengirim pesan. Untuk keluar dari sini cukup menggunakan Ctrl D lagi. Nah, tadi saya sudah mencoba ini, tetapi tidak ada email yang masuk ke email saya yang saya tuliskan di sini. Mungkin karena ini virtual, dan mungkin juga harus ada beberapa langkah yang belum saya ketahui untuk mendapatkan email tersebut. Nah, langsung lanjut, yaitu kita input nama direktori. Nah, misalnya direktori itu sudah ada atau tidak ada, atau sudah ada gitulah pokoknya, maka akan menimbulkan tulisan error seperti ini. Mkdir, kita tulis mydir. Nah, ini bisa ketika kita tulis lagi kan otomatis akan timbul pesan error, atau seperti ini ya, file atau direktorinya sudah ada. Nah, itu adalah input output untuk pesan error. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelokan atau redirection. Kita langsung saja praktek menggunakan cat lagi. Keluarnya tetap Ctrl D. Nah, lanjut lagi cat, tapi dengan perintah 0 lebih kecil dari myfile.txt. Nah, untuk perintah sebelumnya cat 1 lebih besar myfile.txt itu kita mengirim pesan yang kita tulis itu tadi ke file.txt itu. Nah, yang cat 0 lebih kecil dari itu, lebih kecil itu
tugasnya untuk menampilkan isi dari myfile.txt tadi, dan ternyata ada. Itu ada pesan ini adalah teks yang saya simpan ke file ini, yang sudah saya tulis tadi. Nah, selanjutnya, ketika kita langsung membuat direktori atau ya membuat direktori yang sudah ada, maka kan kita akan langsung tampil tulisan error gitulah. Nah, dengan perintah seperti ini, tulisan error yang harusnya ada ketika kita mengetikkan mkdir mydir lagi itu akan berpindah ke file myerror.txt. Nah, ketika kita menggunakan cat untuk membaca myerror.txt ini, maka di dalamnya terdapat tulisan error dari proses sebelumnya. Nah, lanjut lagi ke perintah selanjutnya, itu ls file baru. Kita coba lagi seperti tadi. Nah, sama seperti yang di atas, tulisan errornya masuk ke out.txt. Kita lanjut lagi, hampir sama komennya. Dengan menambahkan perintah seperti ini. Ya, seperti itulah. Ya, intinya dengan menggunakan dua dan tanda lebih besar dari itu, lalu dilanjutkan dengan nama file atau nama file, maka pesan yang error dari kode sebelumnya itu akan berpindah ke file yang kita buat itu. Jadi kalau kita error tidak akan kelihatan langsung, kecuali kita melakukan config cat pada file yang kita buat untuk menampung pesan error tadi. Baru pesan error yang sebelumnya akan timbul di sana. Terus kita lanjut ke notasi perintah selanjutnya, yaitu echo. Sebentar. Kita akan mengulang sedikit
perintahnya. Oh, kita lanjut saja, lanjut saja. Selanjutnya masih menggunakan echo. Lanjut, terus kita menuliskan kata pertama yang kita masukkan ke surat. Nah, terus echo lagi. Jadi echo ini kita tuh sama seperti perintah untuk menulis kata, tapi langsung seperti ini. Nah, terus perintah ini itu bertugas untuk memasukkan kata pertama ini ke dalam file surat ini. Selanjutnya kita buat lagi kata kedua. Lanjut lagi ke surat. Nah, kata kedua ini kan bedanya yang pertama itu tanda lebih besar darinya itu kan 1. Terus ini 2. 2 itu kayak spasi. Jadi ketika kita cap surat ini, maka kata pertama di atas, kata kedua di bawah sesuai urutan. Tidak dalam satu baris atau malah biasanya mengganti kata sebelumnya. Kita coba lanjut lagi. Nah, ini sama karena emang dasarnya fungsinya seperti enter. Jadi kita memasukkan kata baru itu di baris baru di bawahnya. Coba kita cat surat. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, tapi misalnya kita melakukan lagi kata keempat, tapi hanya menggunakan 1, maka dia akan seperti ini. Dia kayak, ya kalau di sini dia kayak menghapus yang lainnya, dan ini seperti mengulang dari awal. Tapi kita coba lagi. Nah, jadi misalnya kita melakukan penulisan seperti ini, untuk menampilkan di baris baru itu langsung saja menggunakan tanda lebih besar dari itu sebanyak 2 kali. Nah, lanjut ke selanjutnya itu notasi here document, yaitu digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja. Ya, berarti sebagai tanda pembatas. Langsung saja kita praktekkan cat plus halo, apa kabar, baik. Nah, jadi kalau kita mengasah perintah seperti ini, kita akan menuliskan kata-kata ya sesuai dengan
kata-kata seperti ini dan mengakhirinya dengan tanda plus 2 ini. Ada lagi yang seperti ini. Dan ketika kita sudah mengetikkan ini, maka otomatis pengisian tulisan tersebut selesai dan akan langsung memberi output hasil dari tulisan yang kita lakukan. Satu lagi yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini beda cuma tandanya doang. Kalau yang di atas menggunakan plusnya 2, kalau yang di bawah itu menggunakan persen. Simbol persen itu sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya perintah selanjutnya yaitu get lagi myfile.txt. Oh, jadi perintah ini menampilkan isi dari 2 file yang sudah kita buat tadi di atas, yaitu myfile.txt lalu surat. Jadi ketika kita mengetik ini, kalau kita enter akan menampilkan tulisan dari myfile.txt. Nah, kalau di enter lagi nggak ada apa-apa, tapi ketika kita keluar dengan menggunakan Ctrl D, maka dia akan menampilkan isi dari surat. Selanjutnya, kita menuliskan perintah echo hello. Jadi echo itu ya seperti saya sudah bilang tadi, untuk menampilkan kata-kata langsung ditampilkan di terminal. Tapi ketika kita melakukan seperti ini, maka hello-nya ada di file output. Jadi tanda kurung besar 2 itu artinya mengarahkan sebagai tanda pengarah. Nah, untuk menambahkannya lagi, kita coba dengan perintah seperti ini. Oh, maaf, salah. Oh, sebentar. Kita ulang. Nah, echo hello, terus kita arahin ke output get output, maka hello-nya ada di output. Nah, untuk menambahkannya lagi, kita menggunakan Nah,
Jadi echo hello itu kita masukkan ke dalam output. Nah, untuk menambahkannya lagi, huruf lebih besar darinya harus 2. Jadi dia akan bertambah di baris bawah setelah hello tadi. Selanjutnya itu seperti ini. Kalau perintah seperti ini, kurang dari adalah cat itu bisa untuk menampilkan isi dari output. Jadi maksud dari perintah itu adalah output cat meminta izin untuk menampilkan isi dari output, yaitu hello dan bye tadi. Selanjutnya, kita melakukan pemrograman seperti ini. Jadi perintah ini cat terus di outputnya dikurung dengan tanda lebih besar dan lebih kecil itu, lalu diarahin ke out. Jadi isi dari output itu pindah ke out. Terus kita gunakan lagi sama seperti tadi, tapi bedanya pada bagian sini menggunakan 2. Kita gunakan lagi. Sama aja. Terus selanjutnya cat terus ke output lagi. Maka isinya kosong karena sudah dipindahkan ke sebentar. Maaf. Ketika di perintah ini kita coba get out. Nah, jadi ketika perintah ini ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini adalah sebagai seperti enter atau menambahkan barisan di bawahnya lagi. Jadi ketika di awalnya seperti ini, hasilnya kan 1 nih, hello bye. Terus ketika kita menggunakan perintah lagi seperti ini, yang dimana itu ditambah dengan 2, ininya berjumlah 2, maka dia menambah 1 lagi di bawahnya. Nah, ketika kita melakukan seperti ini dalam perintah ini, kita akan lihat isinya sudah kosong. Tapi coba kita dengan perintah seperti ini. Ya, seperti ini.
Dan selanjutnya adalah percobaan yang selanjutnya, yaitu pipa atau pipeline, yang biasa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Dengan perintah who, terus kita gunakan who, atau oh salah. Oke, kita ulang. Nah, pada bagian pipa atau pipeline ini digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Diawali dengan perintah ini, terus kita coba dengan perintah sort, sebentar. Terus kita coba lagi dengan perintah sort in R, oh sepertinya langkah ini kemarin tuh nggak ini dilewatin. Ini kita lewatin aja. Percobaan selanjutnya itu tentang filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Sebentar, ini udah berapa menit nih? Wow. Nah, kita coba dengan perintah berikut. W min H grep error. Coba kita lanjut. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu get kelas kita tulis nama, terus kita get lagi, tapi buat yang baru untuk kelas 2.
maaf, Budi Gama Asep Inggris. Asep Inggris. Kita coba perintah untuk menampilkannya seperti ini. Cat kelas 1.txt, terus kelas 2.txt. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengurutkan nama sesuai alfabet. Alfabet yang lebih dulu yaitu A, B, kalau di sini G, M, T, Y, Z. Nah, coba kita dengan cat selanjutnya. Kelas 1, kelas 2, kelas .txt. Cat kelas .txt sort unique. Kalau di sini sebentar. Oh, tadi saya salah tulis nih. Budi itu ya saya salah tulis harusnya. Sebentar, ini saya jelaskan dari awal, ulang ya, untuk bagian ini. Karena saya salah tulis nama, jadi saya agak kesulitan mau menjelaskannya. Ketika kita menuliskan cat, terus kita mengisinya ke nama directory kelas 1.txt dengan nama Badu. Nah, terus kita cat lagi ke kelas 2 dengan mengisi nama terus kita coba dengan perintah ini dulu, maka dia akan menampilkan nama sesuai alfabet. Oh, yang untuk Budi Gema ini saya nggak pakai enter, sorry. Terus kita lanjut ke perintah yang ini. Jadi hasil dari output kelas 1 dan kelas 2 kita masukkan ke kelas.txt. Terus kita gunakan lagi dengan perintah ini. Maka hasilnya sama. Nah, kalau nggak salah nanti itu kayak nggak ada nama yang sama di perintah berikut ini, yang barusan ini. Ya, mungkin untuk prakteknya udah selesai. Sekian dari saya, dan maaf saya masih banyak yang salah-salah dan beberapa saya lewati memang karena saya masih kurang paham dan harus belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.